bahwa kebaktian kita ini saya beri tema siap. Mari kita akan melihat ada 2 ayat firman Tuhan. Saya akan baca. Ayat ini sama tetapi berbeda. 2 ayat ya, isinya sama tetapi ada perbedaannya. Coba kita lihat ayat yang pertama. Mazmur pasalnya yang ke-57. Dalam Mazmur pasal 57 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 57 ayatnya yang ke-8 mengatakan seperti ini. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ayat yang kedua itu ada di dalam Mazmur 108 ayatnya. Mazmur pasal 108 ayatnya yang kedua mengatakan seperti ini. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Ayat dengan kalimat yang sama, tetapi ada perbedaannya. Saya perhatikan paling kurang perbedaannya ada 2. Yaitu yang pertama, untuk Mazmur pasal 57 ayatnya yang ke-8, kata siap, hatiku siap. Ya, kata siap ada 2. Jadi dalam Mazmur pasal 57 ayatnya yang ke-8, kata siap itu ada 2. Sedangkan Mazmur 108 ayatnya yang kedua, kata hatiku siap itu 1. Ya. Jadi dalam Mazmur 57 kata siap ada 2. Mazmur 108 ayat yang kedua kata siap itu hanya 1. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah latar belakangnya. Ketika pemazmur menulis Mazmur pasal 57, dia sedang dikejar-kejar. Dia dalam kesesakan. Dia dalam keadaan bahaya. Dia sedang terancam. Tetapi Mazmur 108 itu adalah ketika dia sedang menikmati kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kasih sayang Tuhan yang besar. Nah, dari 2 perbedaan ini, saya bisa ambil kesimpulan bahwa dalam keadaan susah, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan penderitaan, kita harus lebih siap lagi. Kita harus double siap. Hati kita, kesiapannya harus berganda ketika keadaan susah, ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam masalah. Nah, pagi hari ini dengan cepat langsung saja saya ambil dari contoh-contoh firman Tuhan. Apa sajakah yang membuat para tokoh Alkitab ini mereka jadi siap? Dan langsung saya katakan kepada kita, keadaan apa yang sedang mereka alami dan apakah persiapan yang mereka kerjakan untuk menghadapi keadaan itu. Lagi ketika penderitaan, tekanan dan lain sebagainya itu diperpanjang. Kita lebih siap lagi, kita harus lebih siap lagi. Mengapa? Siapan itu sangat-sangat menolong kita untuk kita bisa tiba di akhir dari masalah itu. Di akhir dari pergumulan itu. Di akhir dari peperangan itu. Kita tidak tahu sampai kapan masa darurat untuk COVID-19 ini. Kita tidak tahu,
ya, sudah dikasih Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi sekali lagi, sampai kapanpun itu, sampai kapanpun masa penderitaan kita, sampai kapanpun masa pengejaran itu terus terjadi, biar hati kita tetap siap. Haleluya. Mari, dengan cepat saja saya akan tunjukkan lewat contoh-contoh firman Tuhan keadaan apa yang dihadapi dan apa yang membuat para tokoh Alkitab ini jadi siap. Yang pertama, contoh yang paling sempurna dari Alkitab tentang pribadi yang siap, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ada dua hal yang sangat terkenal tentang kesiapan Yesus, yaitu yang pertama, yaitu soal pencobaan yang dia alami di padang gurun dalam Matius pasalnya yang keempat, dan yang kedua, kesiapan yang sangat-sangat terkenal, yaitu dia siap ke salib untuk saya dan untuk saudara. Puji Tuhan. Itulah yang sebentar kita akan nikmati bersama lewat perjamuan Tuhan. Kesiapan Yesus menuju ke salib. Apa yang membuat Yesus siap? Yang membuat Yesus siap ketika dia dicobai oleh iblis, yaitu ada fakta rohani. Ada sorgawi dari Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Pernyataan Bapa di sorga ini cukup bagi Yesus untuk dia bisa melewati pencobaan itu. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Banyak kali kita mempertanyakan ini dalam hidup kita. Saya anak, kenapa Tuhan izinkan ini jadi? Tapi kalau Tuhan berkata kita ini adalah anak-anak Tuhan, Bapa kita tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Jangan pernah meragukan ini. Jadi pernyataan ilahi, pernyataan sorga, pernyataan Bapa bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu cukup. Tidak perlu dengan ini dan itu. Tidak perlu dengan karya yang hebat-hebat, dengan mujizat yang hebat-hebat. Tapi bagi Yesus, fakta rohani, pernyataan ilahi, perkataan Bapa di sorga bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi, itu cukup bagi Yesus. Kemudian, apa sih yang membuat Yesus siap menuju ke salib? Bagaimana yang kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-16, mulai ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Yesus bicara tentang penderitaannya dan dia harus ke salib, Petrus menarik Yesus, firman Allah berkata. Petrus tarik Yesus ke samping. Petrus menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, enyah iblis, engkau menjadi satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus menghalangi Yesus untuk pergi ke salib, tapi Yesus ke salib. Mengapa Yesus bisa pergi ke salib? Karena Yesus berkata, aku memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-8, maaf. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ada pikiran, ada perasaan dari Yesus, yaitu kehendak Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa taat, mengosongkan diri, dia bisa ambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia.
Kemudian dia taat merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Pikiran apa itu? Perasaan apa itu tentang kehendak Tuhan? Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Yang Yesus pikirkan adalah kehendak Bapa di sorga. Pikiran dari Bapa di sorga. Apa sih kehendak Bapa di sorga? 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Dia menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa sih yang ada di pikiran Yesus? Galatia pasalnya yang ketiga ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa sih yang ada di pikiran Yesus? Apa sih yang ada pada perasaan Yesus? Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak mungkin akan ada pengampunan. Yesus harus ke salib. Darahnya harus ditumpahkan. Bukan hanya di Golgota. Bukan hanya di Kalvari ketika dia menumpahkan darah. Ketika dia disesah, ketika dia dipakaikan mahkota duri, ketika dia jatuh berulang-ulang, ketika dia dicambuk dengan cambuk yang ujungnya ada paku, sudah dikasih Tuhan. Bukankah sejak itu dia mulai mencurahkan darahnya? Tetapi penumpahan darah itu harus sampai sempurna, sampai darah yang terakhir. Makanya dia bertahan selama 6 jam di atas kayu salib. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 petang. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam hatinya, yaitu keselamatan saya dan keselamatan saudara. Yesus, dia siap lewat pencobaan. Mengapa? Karena ada pernyataan sorgawi bahwa dia adalah anak Allah yang terkasih. Demikian juga dengan kita. Biar pernyataan firman Allah itu cukup bagi kita untuk melewati semua. Yesus, dia bisa siap ke salib karena ada pikiran dan perasaan Allah di dalam dia untuk keselamatan. Karena sangat-sangat mengasihi kita. Kemudian Abraham, saya masuk tokoh yang kedua yang menjadi contoh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Abraham, dia siap menunggu selama 25 tahun. Ya, bagaimana dengan kita? Siap atau tidak? Abraham menunggu 25 tahun. Mengapa? Yang pertama, karena dia percaya Allah berkuasa. Roma pasalnya yang keempat, 19 dan 20. Imannya tidak jadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang kedua, mengapa Abraham siap untuk menunggu sekian lama? Buruk. Yang kedua, Ibrani 11 ayat yang ke-11, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Allah berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua, dia yang berjanji itu setia. Yesus siap melewati pencobaan. Yesus siap menuju ke salib. Abraham siap menunggu. Yang ketiga, Yakub. Kenapa Yakub bisa siap menunggu sampai 7 tahun? Baru dia mendapatkan Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-18 sampai ayat 20. Yakub cinta kepada Rahel
Sebab itu ia berkata, aku mau kerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun dianggap beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kasih membuat kita siap untuk menghadapi sesuatu. Yesus siap hadapi cobaan. Yesus siap hadapi salib. Abraham siap menanti panjangnya waktu penantian itu. Diiringi dengan keadaan yang semakin memburuk. Tapi Abraham, dia siap menanti. Yakub, dia siap menanti dalam kerja keras untuk orang yang dia kasihi. Kemudian, contoh yang keempat, Yusuf. Yusuf, dia siap menghadapi penjara. Mengapa? Karena dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Yusuf siap dilupakan oleh juru minum Firaun pada waktu itu. Dia siap. Tapi bagi saya, di tengah begitu banyaknya kebenaran firman Allah tentang Yusuf, yaitu Yusuf mengampuni, Yusuf tahu rencana Tuhan. Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua, Kejadian pasalnya yang 39 ayat 21 sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang membuat Yusuf kuat? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Iya, dia mengampuni. Iya, dia memiliki daya tahan. Tapi yang membuat penantiannya itu jadi berbeda, yaitu kehadiran Tuhan. Yusuf, dia siap untuk menderita. Dia siap masuk penjara karena fitnah. Dia siap untuk makan di liang tutupan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan menyertai. Kemudian, yang kelima, dengan cepat, Daud siap. Dia dikejar-kejar lama sekali. Lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai dia pernah pura-pura gila. Tapi mari perhatikan. 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-23. Tuhan akan membalas setiap kebenaran dan kesetiaan tiap orang. Tuhan pasti balas. Tuhan pasti balas setiap kebenaran dan kesetiaan orang. Elia, kenapa Elia siap untuk berulang kali naik turun bujangnya, naik ke puncak gunung untuk membawa jawaban doa yang diminta dari Tuhan. Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, apa yang membuat kita siap untuk menunggu waktu itu? Jawabannya Yakobus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Elia sama seperti kita, tapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kesungguhan dalam berdoa, kesungguhan membuat dia siap untuk menanti. Sekarang Elisa, yang ke-7. Elisa, kenapa Elisa siap untuk membantu sebagai bujang dari Elia? Ada seorang hamba Tuhan, coba hitung, mungkin dia jadi pengerjanya Elia itu kurang lebih 50 tahun. Mengapa? Karena dibandingkan sejak dia dipanggil, 1 Raja-Raja pasal 19, Elisa adalah seorang pemuda yang sangat kuat, yang sanggup membajak dengan 12 pasang lembu, berarti 24 ekor. Betapa kuatnya dia. Sampai akhirnya
Sesudah dari pengalaman sungai Yordan, dia kembali ke Yeriko. Anak-anak di Yeriko mengejek dia dengan panggilan, naiklah botak, naiklah botak. Elisa memiliki perjalanan pelayanan yang tidak panjang seperti Elia. Ya, masa pelayanannya itu pendek sekali dan diakhiri dengan kesakitan. Jadi Elisa ini mati sakit, sudah dikasih Tuhan. Tetapi kenapa Elisa siap menghadapi waktu membantu yang panjang? Mengapa dia siap melakukan pelayanan sekalipun singkat? Bahkan dia siap menolak pemberian Naaman. Kenapa? Karena dia punya dua hal. Yaitu yang pertama panggilan. 1 Raja-Raja 19, Elia melemparkan jubah yang pertama. Itu jubah panggilan. Kemudian dia mendapatkan jubah yang kedua ketika Elia terangkat ke sorga. Itu adalah jubah urapan. Panggilan dan urapan. Saya tidak tahu dengan kita, apalagi para hamba-hamba Tuhan, kita sedang melewati masa sukar hari-hari ini, tapi apakah saudara masih merasa ada panggilan Tuhan, saudara? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-24, dia yang memanggil kita setiawan adanya. Panggilan dan urapan yang membuat Elisa bisa bertahan. Ayub, apa sih yang siap untuk menghadapi itu? Ketika dia mengalami kehilangan, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu Ayub sakit, Ayub pasalnya yang kedua, Ayub berkata ketika istrinya minta dia untuk mengutuki Allah dan mati. Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ketika keadaan semakin menghebat, penderitaan semakin besar, sakit semakin parah, Ayub berkata apa? Ayub pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26, 25-26. Aku tahu hidup, akhirnya ia akan bangkit atas debu. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ketika keadaan semakin menghebat, sakit semakin parah, kekurangan semakin menguasai seluruh hidupnya, Ayub berkata, Ayub 23 ayat yang ke-10, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Terus yang ke-9, Daniel. Kenapa Daniel bisa siap menghadapi 4 kali perubahan politik? Dia ada pada 4 raja. Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, Raja Darius, dan Raja Kores. Bahkan di antara itu ada goa singa. Mengapa Daniel siap? Raja boleh berganti, perpolitikan boleh berubah. Tapi kenapa Daniel bisa siap? Termasuk menghadapi goa singa. Daniel pasalnya yang ke-6. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-11. Karena dia mendisiplin diri dalam berdoa. Sehingga berdoa itu menjadi kebiasaannya. Bagaimana dengan kita? Kenapa sampai hari ini kita tidak siap? Tuhan, saya tidak siap kehilangan. Tuhan, saya tidak siap menghadapi perubahan. Tuhan, saya tidak siap menghadapi goa singa. Kenapa? Ya, karena kita tidak mendisiplin diri kita dalam berdoa. Yang ke-9, Yohanes Pembaptis. Kenapa dia bisa siap untuk satu bentuk pelayanan yang berat sekali? Yohanes Pembaptis. Tapi apa yang membuat dia siap? Untuk memanggil orang Israel yang tegar tengkuk untuk menangisi dosa mereka, bertobat dan dibaptis itu tidak mudah. Tetapi Yohanes Pembaptis, kenapa dia siap? Perhatikan. Firman Allah berkata, pakaiannya adalah jubah bulu unta, ikat pinggangnya kulit, makanannya belalang dan madu hutan.
Dia hidup sangat-sangat sederhana. Dia mencocokkan dirinya dengan pelayanannya. Dia menghidupi pelayanannya. Hidupnya untuk Allahnya. Tidak ada waktu untuk makan enak. Tidak ada waktu untuk yang lain-lain. Hidupnya hanya untuk Allahnya. Sebab itu dia bisa berkata, aku ini hanya suara. Suara tidak perlu kelihatan. Yang penting kedengaran. Tapi kenapa banyak sekali hamba-hamba kelihatan dengan penampilan. Bukan saya berkata, tidak usah urus tuh penampilan. Pakai jo sambarang. Tidak. Tetapi untuk hamba Tuhan yang benar, hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan untuk hamba Tuhan yang selalu berpikir untuk Tuhan, selalu promosi dari Tuhan. Kemudian selanjutnya Petrus dan para rasul. Kenapa mereka siap masuk penjara? Kisah para rasul pasal 5 ayat 29. Karena mereka berkata, kami memilih lebih taat kepada Tuhan. Karena memilih untuk. Terus kenapa Paulus siap? Yang ke-11. Karena Paulus berkata, aku adalah tawanan roh. Kisah pasalnya yang ke-20, ayat 22 dan 23. Tapi sekarang, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Banyak kali para hamba-hamba Tuhan mempersiapkan diri dengan gelar dan lain sebagainya. Bukan saya tidak suka gelar. Bukan, saya juga belajar sampai hari ini saya suka belajar. Ya. Tetapi Paulus berkata, aku ini tawanan roh. Yang aku tahu adalah apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Ada seminar, ada KKR besar, bukan, ada penjara dan sengsara yang menunggu. Kenapa Paulus bisa siap? Karena dia adalah tawanan roh. Roh Kudus bawa kita kepada seluruh kebenaran. Kemudian yang kedua akhir, ya, 5 anak darah yang bijaksana. Apa masalah 5 anak darah yang bijak dan yang bodoh? Saudara tahu masalahnya apa? Masalahnya bukan minyak dalam, saudara salah. Ya, masalah adalah karena pengantin lama datang. Masalahnya adalah penantian yang berkepanjangan. Sama-sama cantik, iya. Sama-sama anak darah, iya. Sama-sama bawa pelita, iya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pengantin lama datang. Berapa lama pun kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kita tidak tahu. Ada yang bilang dekat, ada yang bilang masih lama, dan lain sebagainya. Ya, sudah dikasih Tuhan, terserah. Itu tunggu waktu Tuhan. Ya, ada tanda-tandanya, iya. Tapi kedatangannya itu Bapa di sorga yang tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi minyak dalam buli-buli, anak darah yang bijak berkata, pergi beli. Pergilah beli. Tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Ya, urapan 2 kali ganda itu memang pribadi. Dan itu ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara siap bayar harga untuk urapan 2 kali ganda. Ini bicara soal kekudusan gereja. Sebab kalau minyak dalam buli-buli, di dalam pelita, semua gratis. Ya, urapan Roh Kudus untuk semua orang. Tapi untuk urapan 2 kali ganda, gereja Tuhan masuk dalam kesempurnaan. Saudara harus bayar harga. Dan itu adalah untuk penyucian gereja. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Dan yang terakhir, Matius pasal 25 ayat 20 sampai ayat 21. Kenapa hamba itu siap ketika tuannya kembali untuk meminta pertanggungjawaban? Hamba ini siap untuk satu pertanggungjawaban. Mengapa? Karena dia setia.
Engkau telah setia perkara yang kecil. Karena dia telah rajin menabur. Karena dia telah jujur mengaku apa adanya. Dia tidak simpan-simpan keuntungan. Apa yang dia dapat itu persembahkan kepada tuannya. Sebab itu tuannya berkata, baik sekali hai hambaku yang baik dan yang setia. Dia setia perkara kecil. Dia jujur. Dia rajin. Dan kemudian perhatikan baik-baik. Dia taat. Dia dengar-dengaran. Disuruh mengembangkan talenta, dia kembangkan talenta. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita siap? Sekalipun dengan cepat saya susun daftar ini. Sekilas perenungan firman. Saya coba renungkan. Mengapa para tokoh Alkitab ini kok bisa mereka jadi siap? Saya percaya biar firman Tuhan ini membuat kita menjadi bahan, kita evaluasi, introspeksi, ya. Kita periksa diri kita. Apakah kita siap untuk sesuatu yang akan terjadi di depan kita? Penderitaankah, berkatkah, kedatangan Tuhankah, perubahan politikkah, apapun yang jadi, firman Tuhan sempurna. Semua ada di dalamnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Untuk sidang jemaat GPD Berea Perkamil. Saya yakin perjamuan Tuhan sudah dibawa oleh para pelayan Tuhan di rumah saudara masing-masing. Kita akan nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Sementara kita persiapkan perjamuan Tuhan di tangan kita masing-masing. Puji Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba. Ada kuasa di